Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel ini. Nah, akhirnya setelah kita tunggu lama, akhirnya keluar juga, yaitu surat pengumuman tentang penerimaan calon mahasiswa baru Ikatan Dinas di Politeknik Statistika STIS untuk tahun akademik 2021-2022. Nah, jadi di tahun 2021 ini STIS akan menerima kembali mahasiswa baru yang berstatus Ikatan Dinas sebanyak total 600 orang. Ya, rinciannya adalah nih. Untuk program studi Diploma 3 Statistika yaitu 140 mahasiswa. Untuk Prodi Statistika Diploma 4 250 mahasiswa. Kemudian untuk Prodi Komputasi Statistik Diploma 4 itu 210 mahasiswa. Ini komposisi antara Prodi Statistika dan Komputasi Statistik di Diploma 4 berubah ya dari tahun lalu. Kayaknya tahun lalu itu Komputasi Statistik cuma 150, sekarang bertambah. Mungkin karena kebutuhan akan lulusan komputasi atau yang memiliki kemampuan programming, bikin aplikasi IT itu semakin meningkat di zaman sekarang ini. Kemudian lulusan Diploma 3 nanti akan diangkat jadi ASN dengan golongan ruang 2C dan akan ditugaskan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi untuk lulusan Diploma 3 nanti golongannya 2C dan ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia ya. Kemudian untuk lulusan program Diploma 4 akan diangkat sebagai ASN dengan golongan 3A dan akan ditugaskan di BPS atau kementerian lembaga atau instansi yang lainnya di seluruh wilayah Indonesia juga. Kemudian selama masa pendidikan, mahasiswa dibebaskan dari biaya pendidikan. Gratis, benar-benar gratis, tapi tanpa uang saku. Jadi nggak ada uang saku yang diterima oleh mahasiswa. Sistem seleksinya 1. Nah, untuk sistem seleksi PMB tahun ini dibagi menjadi 3 tahap sama kayak tahun kemarin ya, yaitu yang pertama CAT. CAT itu tesnya CAT, yang dites adalah seleksi kompetensi dasar. Nah, tes ini SKD ini diselenggarakan oleh BKN yang berkoordinasi dengan Politeknik Statistika STIS. Jadi SKD ini sebenarnya materinya nanti akan sama dengan SKD yang diteskan di CPNS tahun ini ya. Kemudian tes tahap 2 yaitu matematika dan psikotes. Ini menggunakan sistem ujian masuk berbasis komputer. Jadi sama juga menggunakan CAT juga. Kemudian untuk tahap 3 yaitu tes kesehatan dan kebugaran. Nah, pada setiap tahapan tes ini berlaku sistem gugur. Artinya yang tidak lulus di tahap 1 nggak bisa ikut tahap 2. Yang nggak lulus tahap 2 nggak bisa ikut tahap 3 gitu. Kemudian untuk persyaratan Ikatan Dinas nih, untuk dapat mengikuti proses seleksi PMB Polsat STIS, peserta harus memenuhi syarat-syarat berikut ini. Nah, syarat-syarat yang bisa daftar di Polsat STIS tahun ini adalah yang pertama, sehat jasmani rohani atau layak atau dapat bekerja dan beraktivitas baik di dalam ruangan atau di luar ruangan, dan bebas narkoba. Jadi sehat jasmani rohani ini artinya layak atau bisa beraktivitas dengan baik di dalam maupun luar ruangan ya. Kemudian tidak buta warna baik total maupun parsial. Untuk pengguna kacamata itu bisa ditoleransi asal di bawah 6 dioptri. Nah, untuk satuan dioptri ini aku juga kurang mungkin kalian bisa cari di Google, coba
satuan dioptri itu gimana. Jadi intinya pakai kacamata masih bisa, tapi ada toleransinya, yaitu maksimal atau di bawah, berarti di bawah ya, bukan maksimal, tapi di bawah 6 dioptri. Kemudian yang bisa daftar ke STS ini adalah lulusan SMA atau MA dengan peminatan IPA atau IPS, semuanya bisa. Dan SMA atau SMK atau MAK juga bisa, tapi yang diperbolehkan adalah hanya untuk peminatan teknik komputer dan informatika saja. Kemudian nilai matematika itu di kelompok A atau umum, dan bahasa Inggris minimal 8 untuk skala 1 sampai 100. Kalau skalanya 1 sampai 100, bahasa Inggrisnya minimal 8, atau kalau skalanya 1 sampai 4, dia minimal 3,2. Kemudian nilai itu dibuktikan dengan ijazah atau nilai raport semester Gasal kelas 12. Jadi nilai-nilai itu dibuktikan dengan dokumen ijazah atau nilai raport di semester Gasal kelas 12. Umur minimal 16 tahun yang bisa daftar ya. Umurnya minimal 16 tahun dan maksimal 22 tahun per tanggal 1 September 2021. Nah, kamu hitung tuh sekarang. Umurmu udah masuk belum? Masih terlalu muda atau udah ketuaan? Jadi yang kemarin pernah daftar dan belum lulus, belum berhasil, asal umurnya belum melewati 22 tahun di tanggal 1 September 2021 nanti, kalian masih bisa daftar ya. Coba lagi. Kemudian belum menikah dan tidak bersedia menikah selama mengikuti pendidikan sampai dengan diangkat jadi PNS. Berarti nggak menikah dari mulai masuk STIS sampai dengan nanti diangkat PNS. Jadi waktu baru lulus itu kan CPNS dulu nih setahun, itu juga belum boleh nikah nih, kecuali kalau udah diangkat jadi PNS baru bisa nikah. Kemudian tidak sedang menjalankan ikatan dinas dengan instansi lain. Oke, jelas ya. Bersedia mematuhi peraturan STS, ya jelas. Kemudian bersedia menandatangani surat perjanjian ikatan dinas bagi yang dinyatakan lulus seleksi dan akan mengikuti pendidikan di Polstat STS. Intinya sebelum daftar kamu harus yakin dulu kamu mau nggak nih tanda tangan surat perjanjian ikatan dinas. Karena surat perjanjian ikatan dinas itu nanti ada peraturan ikatan dinas selama berapa tahun, kemudian bersedia ditempatkan di Badan Pusat Statistik atau kementerian, lembaga atau instansi lainnya sampai dengan tingkat kabupaten kota di seluruh wilayah Indonesia. Itu. Kalau dulu tahunku ikatan dinasnya itu bekerja minimal ini 2 kali masa pendidikan. Jadi kalau pendidikannya 4 tahun, berarti ikatan dinasnya 8 tahun gitu. Kemudian yang B, persyaratan khusus untuk Diploma 3. Oke nih. Untuk Diploma 3, tidak semua wilayah di Indonesia bisa mendaftar. Nah, untuk yang bisa daftar untuk program Diploma 3 itu adalah yang berdomisili di Papua, Papua Barat, Pulau Papua bisa ya. Kemudian Maluku, Maluku Utara, Maluku bisa juga semua. Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat ya. Kemudian Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo. Sulawesi masuk semua ya, berarti. Kemudian Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara. Oke, Pulau Kalimantan juga masuk semua, bisa. Kemudian Kepulauan Riau, oke, dan Kepulauan Bangka Belitung. Jadi di bagian tengah ke timur bisa semua ya, kecuali Bali. Ya, kecuali Bali. Jawa, Bali nggak bisa. Kemudian Sumatera nggak bisa juga. Yang bisa itu
cuma di Kepulauan Riau dan Kepulauan Bangka Belitung. Nah, itu dia info-info tentang bentar. Ada lagi nih. Kalau untuk prosedur nanti kita bahas khusus aja di video selanjutnya. Sekarang aku mau masuk ke biaya seleksi. Calon peserta ya dikenakan biaya seleksi sebesar 300.000. Nah, berarti pendaftarannya adalah nanti bayar 300.000 ya. Siap-siap tuh. Biaya 300.000 itu sudah termasuk biaya pelaksanaan seleksi kemampuan dasar. Nah, berarti udah semuanya tuh. Udah termasuk seleksi kemampuan dasar. Nah, untuk prosedur untuk jadwal kegiatannya nanti dibahas di video selanjutnya. Sama sekalian kita bahas tentang prosedurnya pendaftarannya ya. Oke. Nanti kita pakai brosurnya aja biar lebih enak lihat timelinenya. Kemudian infonya lagi ini, lokasi ujian. Jadi lokasi ujian itu nanti akan tersedia di seluruh ibu kota provinsi di seluruh Indonesia. 34 provinsi di Indonesia nanti tesnya diadakan di ibu kota provinsi masing-masing. Oh iya, tadi untuk persyaratan khusus Diploma 3 tadi kan domisilinya ditentukan ya. Nah, dibuktikannya dengan apa? Yaitu dengan kartu keluarga yang kamu miliki. Jadi nanti pembuktian kamu berasal dari daerah-daerah yang bisa daftar program Diploma 3 itu pembuktiannya dengan dokumen kartu keluarga. Oke, begitu. Sekian dulu dari aku untuk info awal ini. Buat yang belum jelas atau masih pengen tanya lagi, langsung aja komentar di bawah dan tunggu video selanjutnya ya. Oke, jangan lupa buat like dan subscribe channel ini biar channel ini terus berkembang untuk memberikan manfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.